Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar anak-anak kelas 12 MIPA? Selamat berjumpa lagi dengan Bapak di pelajaran kimia. Pelajaran yang selalu dinanti-nantikan oleh kalian. Semoga hari ini kalian sehat dan selalu berpikir positif. Jangan lupa jaga kesehatan, cuci tangan, jaga jarak, dan selalu pakai masker. Baik anak-anakku, hari ini kita akan membahas materi di kelas 12 semester 1, yaitu tentang sifat koligatif larutan. Tapi sebelum nanti kita membahas tentang apa itu sifat koligatif larutan, kalian harus kenal dulu apa itu larutan. Ini materi ini sudah pernah kalian pelajari di SMP, MTS, bahkan di waktu kalian di kelas 10, gitu ya. Jadi apa itu larutan, gitu ya. Itu hanya ini aja sih untuk mengingat kembali, dan karena kita mau tentang larutan. Ini gambaran tentang larutan, mungkin kalian masih ingat. Ini salah satu contoh ya. Ini hanya salah satu contoh. Ini ada air, gitu ya, dipanaskan, masukkan ke dalam gelas, gitu ya. Nanti kalian komentari, gitu ya, apa itu larutan, gitu ya. Terus gambar yang ketiga ini, gitu ya. Masukkan gula pasir atau gula batu, gula pasir, gitu ya. Masukkan gula pasir ke dalam air panas, gitu ya. Kemudian diaduk. Nanti apa yang bisa kalian simak dari gambar atau yang kalian komentari dari gambar tersebut? Paham ya? Nah, inilah yang disebut dengan nama larutan. Jadi itu larutan. Artinya apa berarti? Bahwa larutan itu bahwa larutan terdiri dari apa? Ada zat pelarut, ada zat terlarut. Pelarutnya apa? Pelarutnya tadi adalah air, betul. Ya, pelarutnya adalah air. Kemudian zat terlarutnya adalah gula, gitu ya. Oke, kita lanjut. Oke. Jadi larutan itu adalah campuran campuran homogen yang terdiri dari dua atau lebih komponen yang berada dalam satu fase. Kemudian pelarut, apa itu komponen yang paling banyak terdapat dalam larutan? Artinya jumlahnya yang paling banyak dalam larutan, maka disebut pelarut. Dan yang paling menentukan sifat larutannya itu sendiri. Zat terlarut apa? Zat terlarut adalah komponen yang jumlahnya lebih sedikit, gitu ya. Kayak tadi kan, gula pasirnya lebih sedikit daripada air. Jangan kebalik, gitu ya. Karena kalau kebalik tidak akan jadi larutan, gitu ya. Oke. Ini ada contoh-contoh larutan. Ini sudah pernah kalian pelajari dulu di kelas 11, gitu ya. Ini gas, catur gas, pelarutnya gas, maka contohnya adalah udara, gitu ya. Nah, ini cair, pelarutnya cair, contohnya adalah alkohol dalam air, gitu ya. Kemudian cair, kemudian pelarutnya padat, contohnya raksa dalam tembaga dan sebagainya, ya. Ini contoh saja. Oke. Nanti sebelum kita membahas tentang sifat koligatif larutan, yang pertama akan kita bahas adalah satuan konsentrasi larutan. Kenapa dibahas konsentrasi larutan? Karena konsentrasi larutan inilah nanti yang akan membantu kalian, mempermudah kalian untuk mengerjakan soal-soal yang berhubungan dengan sifat koligatif larutan, gitu ya. Konsentrasi larutan. Sifat suatu larutan itu ditentukan oleh konsentrasi. Jadi sifat suatu larutan itu ditentukan oleh konsentrasi.
jumlah zat terlarut dalam satuan volume atau bobot pelarut maupun larutan. Nanti dapat dinyatakan dalam persentase, ini tuh persentase massa atau berat, ini persentase massa per volume, ini ada persentase volume, ada molaritas, ada normalitas, molalitas, fraksi mol, formalitas. Nah, nanti yang akan kita bahas paling banyak adalah molaritas, molalitas, dan fraksi mol. Karena tiga konsentrasi inilah nanti yang akan membantu kalian dalam mengerjakan soal-soal yang berhubungan dengan sifat koligatif larutan. Bukan berarti yang lain tidak penting, sama, yang lain penting gitu ya. Tapi ini nanti tiga hal ini yang akan kita bahas banyak gitu ya di konsentrasi larutan ini. Oke, kita lanjut ya. Konsentrasi larutan. Untuk menyatakan konsentrasi dalam setiap sistem selalu ditetapkan satuan yang digunakan untuk menyatakan banyaknya zat terlarut. Satuan yang digunakan untuk menyatakan banyaknya zat terlarut. Yang kedua, apakah zat terlarut itu dibandingkan dengan pelarut saja atau dengan keseluruhan larutan. Kemudian satuan yang digunakan untuk menyatakan banyaknya pembanding. Jadi satuan yang digunakan untuk menyatakan banyaknya pembanding itu yang tidak boleh lupa nantinya. Gitu ya. Oke. Selanjutnya ini nanti ya. Selanjutnya adalah ini konsentrasi larutan dalam persen, atau istilahnya kayak tadi adalah persen berat gitu ya. Persen berat itu gram zat larut dibagi gram zat larut plus gram pelarut, atau gram zat terlarut dibagi ini terlarut gram pelarut itu adalah gram larutan, nanti dikali 100 gitu ya. Oke, kita lanjut. Ini contoh soalnya gitu ya. Oke, ini contoh soalnya 20 bagi 55. Nanti ini adalah massa larutannya, ini massa zat larut, ini ada massa larutan atau massa campurannya. Ya, lanjut. Persen volume. Kalau tadi massa, ini mililiter. Ini volume, mililiter zat larut dibagi mililiter larutan dikali 100. Jadi sama sebenarnya, cuma satuannya saja yang berbeda. Gitu ya. Cuma satuannya saja yang berbeda. Kalau massa gram, kalau volume adalah mililiter gitu ya. Persen berat per volume. Jadi ini gabungan. Ini apa rumusnya, gram zat larut bagi mililiter larutan dikali 100 gitu ya. Oke, ini contohnya kita sekilas saja ya, nanti kalian bisa dibuka lagi atau ditonton lagi. Berikutnya ada ini fraksi mol yang tadi saya sebutkan. Jadi fraksi mol itu nanti simbolnya X. Fraksi mol itu dibagi menjadi 2. Karena apa? Karena larutan itu kan terdiri dari zat terlarut dan zat pelarut. Maka fraksi mol, nah oke, nanti sebentar ya. Jadi fraksi mol itu bagi 2. Ada fraksi mol zat zat terlarut, ada fraksi mol zat pelarut gitu ya. Jadi ada fraksi mol, atau nanti kita beri simbol itu ada XT, ada XP. Jadi kalau fraksi mol zat larut itu adalah XT, jumlah mol zat terlarut dibagi jumlah mol zat larut ditambah jumlah mol pelarut. Ini adalah jumlah mol larutan atau campuran. Ya. Ini yang di bawah penyebut jumlah mol zat larut. Kalau XT jumlah fraksi mol zat larut XT, maka di atasnya pembandingnya itu adalah jumlah mol zat larut, penyebut atau penyebut gitu, pembilang dan penyebut. Pembilang ini penyebutnya adalah jumlah mol larutan. Fraksi mol zat pelarut berarti XP, jumlah mol pelarut dibagi jumlah mol campuran gitu ya. Nanti kalian berarti di sini harus apa dulu yang dicari? Yang dicari adalah molnya dulu gitu ya, jumlah mol zat larut. Dulu ketika kalian waktu masih kelas 10 apa 11 kalian pernah belajar, kelas 10 ya. Kelas 10 kalian belajar tentang mol ya, atau stokiometri. Jadi mol itu yang di sini yang digunakan adalah GT atau massa zat terlarut dibagi MRT atau massa molekuler relatif zat terlarut gitu ya. Ini kayak itu GT per MRT. Nah, ini misalkan dalam larutan hanya mengandung 2 komponen, yaitu zat B sebagai terlarut, A-nya sebagai pelarut. Maka kalau ini XA itu fraksi mol zat A adalah pelarut, berarti ini adalah XP sama dengan NP dibagi NP plus NT.
XB, karena XB-nya adalah terlarut maka ini adalah XT. XT berarti ininya adalah NT dibagi NA plus. Jadi dibilang atau penyebutnya itu sama. Karena ini ada mol larutan gitu ya. Ini ketentuannya atau bagian-bagiannya. Oke. Ya. Lanjut. Ini apa ya? Contohnya ya. Hitung fraksi mol NaCl dan fraksi mol H2O. NaCl berarti apa? NaCl adalah fraksi mol NaCl adalah XT. Fraksi mol H2O adalah XP. Perhatikan di bawah ini. Maka mencari molnya gimana? Nah, ini adalah mol NaCl atau mol terlarut atau NT gitu ya. 117 ini masanya dibagi 58,5. Dari mana 58,5? 58,5 ini adalah MR. MR-nya NaCl gitu ya. Ini MR. Ini dulu juga pernah kalian pelajari sudah di kelas 10. 2 mol gitu ya. 3 kg air, karena 3 kg maka kalian konversikan, rubah dulu menjadi gram. 3000 dibagi 18. 18-nya adalah MR dari H2O atau air. Itu MR-nya air 18. Ini molnya. Fraksi mol NaCl atau XT-nya 2. Ini NT dibagi NT plus NP, 2 tambah ini campuran sama dengan sekian. Mol air, fraksi mol air atau XP berarti 166,6 dibagi, jadi sama saja ininya mau campuran sama dengan sekian ya. Nanti perhatikan XT dan XP ini jika ditambahkan pasti sama dengan 1. Pasti 1. XT jadi XT plus XP itu pasti sama dengan 1. Ini jika dijumlahkan dengan ini pasti 1. Dan perhatikan harganya. XP itu pasti lebih besar daripada XT gitu ya. Pasti lebih besar daripada XT. Itu prinsip namanya. Keformalan jumlah massa rumus zat terlarut dibagi liter larutan. Oke, ini contohnya. Kita lanjut. Oke, ini yang berikutnya. Ini yang akan menentukan salah satu yang akan membantu kalian mempermudah mengerjakan soal sifat koligatif larutan. Kemolaran atau molaritas simbolnya adalah M besar, sama dengan mol zat terlarut dibagi liter larutan kalau volume liter. Tapi kalau kalian menggunakan volume mililiter maka mol zat terlarut dikali 1000 per mililiter. Nanti rumusnya dirubah sedikit gitu ya. Molnya itu ya tadi GT per MRT gitu ya. GT per MRT, GT massa zat terlarut dibagi MR zat terlarut. Ini contohnya 80 gram NaOH dilarutkan dalam air kemudian dihasilkan menjadi 1 liter larutan. Hitung kemolaratan larutan MR-nya NaOH itu 40. Jawab. Jumlah mol NaOH adalah 80 gram bagi MR 40 sama dengan 2 mol. Ini sama dengannya di sini harusnya ya. 2 mol. Maka kemolarannya ada molnya ini 2, dari sini 2 mol dibagi volumenya satuannya liter berarti bagi 1, maka 2M. Ya. Atau 2 molaritas gitu ya. 2M atau 2 molaritas. Oke. Kita lanjut. Molaritas. Apa bedanya molaritas dengan molalitas? Tadi simbolnya M besar, kalau molaritas simbolnya M kecil. Begitu juga dengan rumus. Kemolalan mol zat terlarut dibagi kilogram per larut. Jadi bedanya itu kalau molaritas itu menggunakan volume, satuan volume, kalau kemolalan menggunakan satuan massa gitu ya, atau kilogram. Itu bedanya cuma itu aja sebenarnya. Ininya sama. Ya, itu kemolalan metil alkohol dan seterusnya. Oke. Ya. Ini contohnya. Molnya sekian, nantinya ini dibagi 1,750. Ini Bapak salah ini ya, salah ketik aja sebenarnya. Nanti diperbaiki sama-sama ya ketika nanti di kelas gitu ya. Oke, berikutnya. Nah, ini normalitas. Jadi nanti yang dipakai di soal atau di rumus sifat koligatif larutan itu ada 3. Fraksi mol, molaritas atau M besar, dan molalitas atau simbolnya M kecil ya. Meskipun yang lainnya juga ya berpengaruh tapi tidak terlalu untuk sifat koligatif larutan. Ini adalah kenormalan atau normalitas. Oke. Nah, ini nanti
sifat koligatif larutannya itu nanti di sini. Nanti akan kita lanjutkan di pertemuan berikutnya untuk membahas sifat koligatif larutan. Nanti ada berapa macam sifat koligatif larutan gitu ya. Kemudian rumusnya seperti apa? Yang pasti nanti yang akan membantu Yang akan membantu kalian mengerjakan soal-soal sifat koligatif larutan adalah kalian kuasai dulu tadi gitu ya. Rumus dari konsentrasi larutan. Fraksi mol, molaritas dan molalitas. Ulangi lagi. 1 fraksi mol, 2 molaritas, yang ketiga molalitas. Molaritas dan molalitas gitu ya, itu berbeda. Ya beda di beda di ini aja sih, beda di satuannya gitu ya. Karena kalau itu pakai massa, satunya pakai volume. Gitu ya. Baik. Untuk pertemuan kita hari ini di awal semester 1 gitu ya, di awal semester 1 kelas 12 MIPA cukup sekian saya kira gitu ya. Nanti kita lanjutkan dengan contoh-contoh soal. Contoh soal tadi sudah, nanti Bapak kasihkan beberapa soal. Nanti jangan lupa ini kalian tonton, kemudian kalian bukan resum tapi kalian catat di buku catatan gitu ya. Jadi kalian catat. Jadi tadi apa yang Bapak sampaikan, nanti kalian harus mencatatnya kembali ke dalam buku tulis. Gitu ya. Kalau merasa karena mungkin pengen belajar terus-terusan gitu ya, boleh kalian catat. Nanti harus kalian tulis gitu ya. Baik, itu saja ya anak-anakku. Bapak cukupkan untuk pertemuan hari ini. Kita cukup untuk hari ini dengan sama-sama membaca hamdalah alhamdulillahirabbil alamin. Semoga ilmu yang kalian dapatkan menjadi ilmu yang bermanfaat gitu ya, bermanfaat untuk diri sendiri dan khususnya untuk orang lain. Pasti akan bermanfaat ya gitu. Jangan ini dulu gitu ya, jangan merasa pesimis dulu. Jadi harus punya keyakinan gitu, pasti akan bermanfaat gitu ya. Baik anak-anakku, Bapak ucapkan terima kasih, mohon maaf gitu ya apabila ada yang kurang berkenan di hati anak-anakku sekalian semua gitu ya. Saya akhiri, wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.